Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita update meme coins. Dan bukan cuma Bitcoin aja ya yang tersusun rally kemarin-kemarin, tapi meme coins pun ikutan kebantu, terutama dalam beberapa hari ke belakang ya. Itu Bitcoin dominance mulai turun. Nah, ini menyebabkan dananya mulai geser ke alts maupun ke memes. Mungkin yang paling signifikan adalah Doge ya. Doge itu dia pump 19,05%. Nah, kali ini dipimpin lagi oleh Doge karena ya kita tahu ya, bensin utama dari memes adalah hype. Begitu. Jadi utility dan lain-lain kita udah sering bahas. Itu sering kali nggak terlalu penting gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal hype, kenapa Doge gitu yang hype? Ya karena Elon Musk dia bikin apa ya, bukan cabang pemerintah lah, kayak departemen pemerintah yang non official, namanya aja Doge ya, yaitu Department of Government Efficiency kalau nggak salah ya. Nah, itu membuat banyak orang jadi FOMO ke dalamnya dan akhirnya apa ya, ngepam gila sih ya. Ya memang sedikit berbeda lah ya market altcoins in general dibandingkan sama memes. Memes ini lebih banyak spekulasinya begitu ya. Jadi sekali lagi bensin utamanya adalah hype gitu. Nah, sebelum kita masuk ke charting kita, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan kalau gue pribadi melihat meme coins ini adalah potensi jangka pendek sampai menengah. Kalau pendek kebayang lah ya, kita bahas posisi futures. Kalau menengah itu artinya kita nggak bawa sampai cycle selanjutnya. Karena historically speaking, bahkan untuk Doge yang sekarang lagi gila-gilanya, lagi hangat-hangatnya aja masih belum, alias bahkan bukan cuma belum, masih lumayan jauh dari all time high dia di 2021 yang ada di angka berapa nih all time high dia tuh ya. Di sini 0,73 something, masih minus 36%. Nah, maka dari itu untuk meme coins itu gue nggak tertarik untuk dibawa ke cycle selanjutnya. Jadi beres ini cycle, tutup semua begitu. Bahkan mau dibilang pun bukan cuma memes ya, alts in general pun lebih ke situ ya, lebih ke di TP semua sampai beres. Paling 1-2 lah alts tertentu yang punya fundamental cukup kuat, adopsinya cukup kuat, yang mungkin boleh kita sisakan untuk cycle selanjutnya ya. Tapi as a rule of thumb, kecenderungannya adalah ya di TP sampai habis di satu cycle ya. Oke, langsung kita masuk pertama ke PP. Untuk PP ini dia baru saja membuat suatu struktur support baru di angka 0,001873 ya. Nah, uniknya ini kan tempat kita TP nih kemarin ya. Tempat kita TP pada tanggal 11 November. Nah, tempat TP ini nggak tahu kenapa jadi kayak resisten. Padahal kalau kita mau ngomong ini bukan struktur ya. Ya mungkin kebetulan aja. Nah, tinggal kita lihat apakah ini akan membuat suatu lower high atau enggak. Kalau ini lower high, berarti ada kemungkinan perubahan tren dari PP. Begitu, dimana sebelumnya ya higher high, higher low, sekarang bisa potensi membuat suatu lower high dan lower low. Gitu. Ya, kita lihat aja dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan turun dan jebol dari 0,001873 atau enggak. Kalau jebol berarti ya lower low terbentuk, lower high juga terbentuk ya. Untuk setup posisi futuresnya sebenarnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,001873. Nah, posisi long ini target TP-nya nanti mungkin bisa di struktur yang sedang on the way dibuat di sini ya. Karena lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, ada possibility terbentuk suatu lower high di sini ya. Posisi spot 0,001873, lalu di 0,001672 dan di 0,001540 ya. Next kita ke Doge. Untuk Doge belum ada setup ya, karena gila nih dia masih belum ada rem nih dari kemarin-kemarin. Sempat sebenarnya sedikit membuat corrective movement di sini ya. Kalau ngomong struktur sebenarnya kebentuk sih di sini tepatnya ya. Coba kita tandain dulu. Kita ubah warnanya karena ini tuh support ya. Kalau yang warna emas ini kita TP kemarin. Nah, TP di sini ya. Nah, setelah itu dia konsolidasi, BTC dapat momentum, dia ikutan ketarik lagi begitu ya. Ya, jadi kalau setup sih masih cukup jauh, kita lihat aja sampai dia retest. Kalau dia retest lagi ke bawah sini, ya berarti ada potensi buka posisi long. Tapi kalau jebol ya enggak berarti ya. Oke, untuk posisi spot di 0,36023, lalu MA20 dan di 0,22056 ya. Oke, itu kurang lebih untuk PP dan Doge ya. Selanjutnya sih kita presale. Nih presale untuk Crypto All Stars kita udah lumayan sering bahas ya.
Jadi ini adalah suatu meme coins ya, atau lebih tepatnya mungkin masih token lah ya. Dimana fokus dia ini adalah ingin menjadi tempat untuk staking berbagai macam memes lain begitu. Maka namanya disebut meme vault. Nah, jadi yang lumayan unik dari mereka ini adalah mereka itu ada token stars di mana bagi orang-orang yang menstakingkan meme coins lain gitu ya. Di sini disebutnya top meme coins ya. Bisa macam-macam berarti ya. Nah, itu udah gitu nanti lu masukin ke sini, dari meme coins itu lu bisa mendapatkan yield. Yieldnya dalam bentuk stars begitu ya. Nah, tapi selain dari itu mungkin yang lebih penting lagi adalah si Crypto All Stars ini adalah pre-sale begitu, dan ini adalah last chance to buy, berarti stage terakhir nih begitu ya. Jadi buat lu yang memang sudah sering pre-sale ya, sudah hafal juga ya, monggo silakan bisa ikut. Tapi buat lu yang masih baru pertama kali denger pre-sale, yang gue ingatkan lagi untuk pre-sale ini secara resiko cenderung akan high risk begitu ya. Maka dari itu cara paling gampangnya adalah mitigasinya dengan alokasi yang tidak terlalu besar begitu. Kalau gue pribadi sih menyarankan jangan sampai tembus 5% begitu ya. Kenapa? Karena pre-sale ini sekalinya boom banget, sekalinya bust banget begitu. Nah, maka dari itu cara supaya kita nggak terpengaruh portofolio kita secara garis besarnya, ya alokasinya jangan terlalu gede begitu ya. Ya tapi lagi-lagi sih ya, kalau mau ngomong statistically speaking gitu ya, ya sebenarnya kalau lu terus ya rajin ikutan ya setiap listing, nggak lupa, karena suka ada yang gini loh, udah profit gede ya, dulu tuh namanya sponge, dulu tuh udah di zaman bear market itu ya, zaman bear market dia itu bisa kayak 700% gitu, tapi nggak di-TP gitu. Ya, jatuhnya lagi ke apa, ya ke nafsu gitu. Jadi, ya pre-sale ini harus orang yang bisa nih jaga resiko begitu. Kalau gua sih minimal gini ya, lu misalkan udah listing nih, ya udah listing di DEX atau di CEX, waktu udah listing ya, lu TP dulu modal gitu. Nah, sisanya pinter-pinternya lu deh ya. Lu mau sisa profitnya lu biarin cacing-cacing naga-naga Bang sekalian. Kalau jadi jangan nanggung-nanggung sekalian, kalau ngepam ya udah bener-bener jadi naga, kalau cacing ya udah hancur begitu. Ada yang kayak begitu. Ada juga yang sebagian di TP ya, jadi udah apa namanya, udah BEP modal plus diambil profit sebagian. Ada yang semua gitu. Udah nggak apa-apa Bang, kita putar lagi tempat lain. Boleh. Setiap orang bisa beda-beda caranya, tapi ya kalau gue pribadi sih menyarankan minimal ya, misalkan udah listing nih, ya udah boom ya, udah ngepam nih. Nah, udah ngepam itu minimal modal lu beresin dulu. Supaya apa? Supaya bisa diputar lagi di pre-sale selanjutnya. Karena banyak banget pre-sale ya. Nah, jadi itu salah satu caranya begitu. Tapi ya lagi-lagi alokasinya tuh jangan gila-gilaan begitu. Karena kalau gila-gilaan ya jadi serem begitu ya. Lagi-lagi kita itu nggak bisa menghilangkan resiko ya. Apapun itu, mau kita Bitcoin semua pegang tetap ada resiko begitu. Cuman yang harus kita lakukan adalah mitigasi resikonya begitu. Kita jaga resikonya. Nah, selama kita bisa jaga resikonya, ya sebenarnya technically speaking kita bisa treat apapun juga sih gitu ya. Oke, balik lagi untuk si Crypto All Stars ini, ya sekali lagi ya, mungkin yang paling unik dari dia itu adalah dia tuh bisa jadi semacam vault untuk berbagai macam meme coins lain. Jadi ke depan saat sudah dia rilis, dia akan orang-orang bisa masukin meme coins mereka ke sini, mereka stakingkan dan mendapatkan token stars mereka ya. Nah, tentunya token stars mereka ini nanti ya bisa ini ya, bisa diambil dari sebagian si vaultnya ini. Nah, udah gitu itu akan bisa diperjualbelikan begitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal tokenomics-nya, untuk pemasarannya sih cuma 20 dan pre-sale ini sebenarnya masih oke lah, masih oke ya. Ya, jadi untuk meme coin sejujurnya secara tokenomics-nya masih cukup oke, karena meme coin itu kadang-kadang banyak yang tim pemasarannya atau tim dev-nya terlalu gede begitu. Nah, di sini cuma 20, untuk skala meme coins masih oke lah ya. Oke, untuk cara belinya ya sekali lagi ya seperti biasa aja sih. Kita tinggal beli mau pakai apa nih, mau pakai kartu bisa ya, pakai kartu, atau mau pakai, kalau gue pribadi sih nggak menyarankan lah pakai kartu ya, karena biasanya fee-nya bisa gede, mendingan buy with crypto. Nah, bisa tinggal lu pilih aja mau pakai apa, mau pakai Coinbase Wallet, pakai MetaMask boleh, berbagai macam lah ya. Lu tinggal klik, lalu udah gitu ya gampang sih, tinggal lu register aja, atau lebih tepatnya lu sign in lah, ini bukan register ya. Sign in ya, setelah lu sign in, next, confirm, and then ya tinggal lu beli aja begitu. Lu mau beli pakai apa bisa, mau pakai ETH bisa, pakai USDT bisa,
dan lain-lain lah begitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih menyarankan lebih gampang pakai stablecoin. Supaya apa? Supaya lu ingat lu beli berapa gitu. Kadang-kadang kalau lu beli pakai BNB atau pakai ETH gitu ya. Aduh, gue beli 0,00 berapa ETH atau aduh gue beli 0, berapa BNB. Lupa BNB-nya waktu itu harga berapa ya. Wah, nah itu kadang-kadang suka jadi pusing ya. Jadi lebih gampang pakai stablecoins gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Crypto All Stars. Dibandingkan dengan pembahasan kita terakhir tuh dia sekarang udah ada audit ya. Ini auditnya dari Solid Proof. Overall kalau kita lihat di sini sih ya dia kita bisa langsung loncat aja ke bagian ketemu apa aja nih. Biasanya ada permasalahan yang kayak dari informational, critical. Nah, ini nih ya, ada informational, low, medium, high, critical. Nah, di sini ini udah si ownership-nya udah di-renounce, which is good ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ya kayak di kemarin ya 2021 banyak surprise ya. Rakpool tuh salah satunya ownership-nya itu nggak di-renounce begitu. Jadi mereka bisa tiba-tiba ngubah kontrak mereka dan lain-lain. Nah, di sini udah di-renounce. Lalu juga di sini owner nggak bisa mint new tokens begitu. Bagus ya karena ada yang begini nih ya, semuanya udah katanya di vesting ya. Ternyata ownernya bisa nge-mint token baru, dia buang di market. Nah, itu serem ya. Sini dia nggak bisa nge-mint new token. Selalu juga di sini owner nggak bisa burn tokens. Ini juga salah satu cara ya, nge-mint dan nge-burn. Itu teknik klasik buat ngerak pool gitu. Nah, di sini dia nggak bisa ya. Lalu owner nggak bisa blacklist wallet, ini juga serem nih ya. Wah, para whales-whalesnya di blacklist jadi nggak bisa jual. Nah, itu juga serem ya. Dan macam-macam lagi ya. Di sini owner juga nggak bisa nge-set fee lebih dari 25% dan seterusnya. Overall dari auditnya sih oke ya. Tinggal ya, tapi baik lagi apapun itu meme coins itu apalagi pre-sale punya resiko yang lumayan tinggi ya. Maka dari itu sekali lagi cara paling gampang adalah mitigasi resikonya dengan alokasi. Alokasinya jangan kegedean. Kalau gue pribadi pre-sale jangan sampai tembus 5%. Begitu. Bukan satu pre-sale 5% ya. Kalau satu pre-sale 5% ya gila. Itu gede banget ya. Semua pre-sale 5%. Nah, nanti udahnya ya bisa tinggal diputar lagi gitu. Udah ikut udah ikutan satu pre-sale. Profit modal udah dapat, udah ada profit tipis-tipis. Nah, bisa lanjut lagi ke pre-sale selanjutnya. Ya kayak gitu. Ya buat yang udah sering main pre-sale pasti kebayang lah. Nah, kalau buat yang belum, ya kalau mau belajar boleh, tapi ya tetap ingat aja paling gampang itulah aturannya ya, mitigasinya dengan alokasi. Jangan tembus 5% ya. Oke, ini beres untuk pre-sale-nya. Selanjutnya sih kita akan balik lagi ke memes ya. Untuk in general, memes ini gue akan ingatkan sekali lagi, it's a very hype base niche di crypto begitu. Jadi utility dan kawan-kawannya untuk memes itu seringkali nggak terlalu kepake gitu. Kayak contoh PP gitu ya. PP aja kan tim devnya dulu gua waktu review di 2022 2023 ya udah lumayan lama lah ya. Itu si tim devnya aja nulis bahwa ini ini coin atau token ya. Ini token nggak ada gunanya, kita cuma buat iseng aja. Tapi dia launch itu fair launch begitu kalau nggak salah ya. Nah, itu membuat orang jadi wah tertarik, terus hype-nya besar, akhirnya naik. Dan sekarang market cap-nya 8,9 miliar USD. Memang kalau dipikir-pikir pakai nalar, ini nggak masuk nurul gitu ya. Tapi ya suka nggak suka memang meme coins ini nggak pakai nalar ya. Lebih ke pakai ya udah hype aja, hype-nya sampai sebesar apa. Nah, maka dari itu gue ingatkan lagi untuk memes ini harus kita ekstra sensitif sama namanya TP. Janganlah ntar deh gitu ya. Kayak contoh tar deh itu waktu Shiba gitu ya. Di cycle kemarin kita bahas untuk TP itu 3 kali ya. TP pertama di sini, TP kedua di sini, ketiga di sini ya. Nah, setiap kali gue bahas TP dimakinnya luar biasa. Wah, PP Shiba ini akan mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum. Lihat aja udah gak akan ada yang pakai Ethereum, semua pakai Shiba, bla 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 bla. Akhirnya bear market, ya udah semua diem lagi. Begitu. Jadi makanya sangat penting ya untuk kita melakukan TP saat waktunya. Dan sekali lagi TP itu bukan kita ngedukun bahwa setelah gua TP akan drop market. Enggak, bukan. TP itu adalah SOP yang kita tetapkan supaya kita punya patokan kapan untuk melakukan take profit. Karena kalau kita nggak punya SOP, itu serem. Nanti saat naik kayak gini, entar deh. Nah, pas sudah mulai turun, paling juga cuma turun dikit terus nanti naik lagi. Padahal faktanya we'll never know kapan dapat bear marketnya.
Nah, itu dia makanya kenapa kita punya SOPTP. Dan di cycle ini kita udah bahas 3 kali. Ya, ini kita udah hapus yang sebelumnya karena ya udah beda cycle ya. Nah, jadi cycle ini kita udah dapat TP sekali di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Ya. Sementara PP juga kita udah dapat 4 kali malah. 1, 2, 3, 4. Bagi yang bersama-sama TCI akumulasi di sini, TP di sini, turun di sini, asik itu ya, udah kayak naik ya, cuci baju, udah kering turun, dapat lagi ke atas. Wah, asik ya. Makanya ya sekali lagi harus punya plan, karena kalau nggak punya plan disitulah ya lu yang akan digorok di market gitu. Semua yang punya plan ya akan selamat gitu. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.